Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang pengembangan karir, kompensasi langsung dan tidak langsung. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Silvi Rahmawati, dengan NIM 200301079. Yang kedua, Ilham Akbar Mulyawan dengan NIM 200301087. Dan yang ketiga, Imanda Dwi Murtiandini dengan NIM 200301097. Pengertian pengembangan karir. Yang pertama, pengembangan karir adalah suatu rangkaian atau urutan posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu. Yang kedua, pengembangan karir adalah perubahan nilai-nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi pada seseorang, karena dengan penambahan atau peningkatan usianya akan menjadi semakin matang. Pengertian ini menunjukkan bahwa fokus pengembangan karir adalah peningkatan kemampuan mental yang terjadi karena pertambahan usia. Tujuan pengembangan karir yang pertama yaitu hubungan timbal balik yang bermanfaat bagi kesejahteraan karyawan dan tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraannya sehingga memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu menyadarkan pegawai akan kemampuannya untuk menduduki suatu jabatan tertentu sesuai dengan potensi dan keahliannya. Yang keempat yaitu memperkuat hubungan dan sikap pegawai terhadap perusahaannya. Yang kelima yaitu menciptakan iklim kerja yang positif dan pegawai-pegawai yang lebih bermental sehat. Yang keenam, membantu program-program perusahaan lainnya agar tercapai tujuan perusahaan. Yang ketujuh, menjadikan turnover rendah dan begitu pula biaya kepegawaian menjadi lebih efektif. Yang kedelapan, menghindarkan dari keusangan dan kebosanan profesi dan manajerial. Yang kesembilan yaitu menggiatkan analisis dari keseluruhan pegawai. Perencanaan karir dimaksudkan mengintegrasikan perencanaan kerja dan kepegawaian. Yang terakhir, nomor 10, menggiatkan pemikiran atau pandangan jarak waktu yang panjang. Pengembangan karir berhubungan dengan jarak waktu yang panjang. Tanggung jawab pengembangan karir. 1. Organisasi perusahaan yang bersifat tradisional dengan pandangan tradisional pula dalam pengembangan karir seperti diuraikan di atas akan selalu berpegang pada prinsip birokratis secara ketat. Dengan demikian, organisasi perusahaan memikul tanggung jawab pengembangan karir para pekerja sebagai individu. Tanggung jawab dijabarkan menjadi beberapa tugas pengembangan karir tradisional sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengembangan karir disusun dan ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan secara sepihak. Yang kedua, kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan pengembangan karir tergantung sepenuhnya pada organisasi atau perusahaan. Yang keempat, pengembangan karir diartikan dan dilaksanakan melalui kegiatan promosi ke jenjang atau jabatan posisi yang lebih tinggi. Dampak pengembangan karir tradisional dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan karir berlangsung tidak efektif di lingkungan organisasi atau perusahaan yang jabatan atau posisi di dalam strukturnya bersifat terbatas. Jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan untuk dipromosikan. Yang kedua, akibat dari kondisi tersebut, maka organisasi atau perusahaan sulit untuk unggul dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Yang terakhir, pengertian kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai imbalan
atas sumbangannya kepada perusahaan, termasuk di dalamnya adalah gaji, pemberian tunjangan, fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati oleh karyawan, baik yang berupa uang maupun bukan. Jenis-jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji atau upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian keuntungan atau manfaat lainnya bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang. Tujuan diadakannya pemberian kompensasi. Yang pertama, untuk menjalin ikatan kerjasama antara pimpinan dengan karyawan. Yang kedua, untuk memberikan kepuasan terhadap karyawan. Yang ketiga, untuk memotivasi karyawan dalam bekerja. Yang keempat, untuk menciptakan disiplin kerja bagi karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. 1. Adanya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja artinya pihak perusahaan sangat membutuhkan tenaga kerja, maka secara otomatis kompensasi relatif tinggi. Sedangkan penawaran tenaga kerja artinya pihak individu yang membutuhkan pekerjaan, maka kompensasi relatif lebih rendah. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan membayar. Besar kecilnya kompensasi yang diberikan kepada karyawan akan sangat tergantung pada kemampuan finansial yang dimiliki oleh perusahaan, serta seberapa besar kesediaan dan kesanggupan perusahaan menentukan besarnya kompensasi yang diberikan kepada karyawannya. Yang ketiga yaitu serikat buruh atau organisasi karyawan. Pentingnya eksistensi karyawan dalam perusahaan, maka karyawan akan membentuk suatu ikatan dalam rangka proteksi atas kesemena-menaan pimpinan dalam memberdayakan karyawan. Hal ini akan membuat perusahaan merasa bahwa mereka tidak akan bisa mencapai tujuannya tanpa adanya karyawan. Dengan demikian, akan sangat berpengaruh terhadap besarnya kompensasi. Yang keempat, produktivitas kerja atau prestasi kerja karyawan. Kemampuan karyawan dalam menciptakan prestasi kerja akan sangat mempengaruhi besarnya kompensasi yang akan diterima oleh karyawan. Yang kelima yaitu biaya hidup atau cost of living. Tingkat biaya hidup di suatu daerah akan menentukan besar kecilnya kompensasi. Sebagai contoh, tingkat upah di kota terpencil akan lebih kecil dibandingkan dengan tingkat upah di kota-kota besar. Yang keenam yaitu posisi atau jabatan karyawan. Tingkat jabatan yang dipegang oleh karyawan juga menentukan besar kecilnya kompensasi yang diterimanya, berat ringannya beban dan tanggung jawab suatu pekerjaan. Yang ketujuh yaitu tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Semakin tinggi pendidikan karyawan dan semakin banyak pengalaman kerjanya, maka semakin tinggi pula kompensasinya. Dan yang terakhir yaitu sektor pemerintah. Pemerintah sebagai pelindung masyarakat berkewajiban untuk menertibkan sistem kompensasi yang ditetapkan perusahaan agar karyawan mendapat kompensasi yang adil dan layak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.